Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing mbak-mbak kelas 5. Pripun kabare dinten menika? Mugi-mugi sedaya sehat. Nah, hari ini pertemuan bahasa Jawa kita akan belajar tentang tembung katrangan. Jadi, tembung katrangan itu jenisnya ada 4. Tembung katrangan ana 4 jenise. Nomor 1 katrangan kriya, nomor 2 katrangan kahanan, nomor 3 katrangan wilangan, nomor 5 katrangan camboran. Nah, supaya tidak bingung, kita akan bahas dari yang pertama. Katrangan kriya. Tembung katrangan iki disambung tembung kriya atau kata kerja. Nah, jadi kriya itu disebut sebagai kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Kata kerja itu apa saja ya? Kata kerja itu ya yang sedang kita kerjakan, misalnya makan, tidur, minum, berjalan, kemudian bermain, dan lain-lain. Pokoknya semua hal yang kita kerjakan itu disebut kriya kalau dalam bahasa Jawa. Contohnya nih, bawa lan niken podo moco buku. Nah, di sini ada kata moco atau membaca. Membaca itu termasuk kegiatan, maka dia disebut sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua, bapak dereng sare. Nah, sare ini kita sebut sebagai kriya. Nah, tembung katrangan itu dia yang menempel pada kriyanya ini sebelum kata kerja, yaitu ada podo dan dereng ya, ada podo dan dereng. Jadi, bila kita pecah kalimatnya, ada bawa lan niken itu disebut sebagai subjek ya kalau dalam kalimat. Kemudian ada podonya ini yang dinamakan keterangan, kemudian moco ini yang dinamakan kriya. Gitu ya. Lanjut ke yang nomor 2, katrangan kahanan. Tembung katrangan iki disambung tembung kahanan. Kahanan itu kita sebut dalam bahasa Indonesia suasana atau perasaan. Misalnya suasananya senang, perasaannya senang, sedih. Kemudian keadaan juga, misalnya indah, atau baik, atau buruk, dan lain-lain. Kemudian ini ada suasananya atau perasaannya sedang mumet, sedang pusing. Sirahku rada mumet, amarga akeh tugas. Nah, yang menempel pada kata mumet ini ada kata rodo. Jadi yang kita sebut sebagai katrangannya itu yang rodonya ini ya. Kemudian kalau yang nomor 2 itu yang kita sebut sebagai katrangan adalah yang sarwo gitu. Kemudian ke yang nomor 3, katrangan wilangan. Nah, sudah ada kata wilangan. Wilangan itu adalah bilangan. Jadi yang menyebutkan angka-angka itu kita sebut sebagai katrangan wilangan. Biji ulanganku kira-kira 90. Nah, 90 ini adalah bilangannya, jadi kira-kiranya ini adalah katrangannya. Kemudian ada dhuwure mung 145 cm. Mongnya ini dia termasuk ke dalam katrangan. Kemudian 145-nya adalah bilangan. Gitu. Lanjut ke yang nomor 4, ada katrangan camboran. Nah, kalau camboran ini dia ini dicampur atau digabung ya, ada 2 kata, mbok menawa, durung tahu, ora bisa, ora arep, kemudian ada yang lainnya lagi. Jadi ada 2 kata atau lebih. Ibu mbok menawa ora kondur. Aku durung tahu numpak montor mabur. Kemudian yang ini, katrangannya ini, mbok menawa ini dia termasuk katrangan yang dicampur gitu ya. Oke, sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan Ustazah persilahkan. Kalau ada yang masih bingung, silahkan nanti boleh ditanyakan. Untuk tugasnya, silahkan nanti dicek di grup kelas 5. Nanti akan Ustazah share. Jika ada yang ingin ditanyakan, sangat Ustazah persilahkan. Kalau Ustazah menjelaskannya terlalu cepat, boleh diulang lagi ya materinya. Silahkan nanti materi ini juga akan Ustazah share di grup materinya ya, berbentuk PPT. Oke, mungkin itu dari Ustazah Mei. Cukup sekian. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.